Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pekerja bangunan di Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Dua anak SD dan seorang tukang ojek tewas ditabrak mobil di Mimika, diduga pengendara mobil mabuk. Sapi kurban presiden dengan berat 900 kg diserahkan ke umat muslim Papua Selatan. Warga sipil kembali menjadi korban kekejaman KKB. Dua pekerja bangunan di Kampung Kuantapo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada hari Rabu tewas ditembak. Kedua korban saat itu sedang membangun gereja GKI Immanuel. KKB mendatangi keduanya dan langsung melepaskan tembakan. Keduanya sempat melarikan diri namun dikejar oleh pelaku. Rahmat tewas akibat peluru yang bersarang di bagian kepala. Dan Saifuddin menemui ajal karena tertembak pada bagian dada. Jenazah kedua korban saat ini masih berada di RSUD Wamena untuk dilakukan autopsi. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku penembakan merupakan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Keduanya meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo. Tim gabungan dari Polres Jayawijaya, Satgas Gakum dan Satgas Tindak Operasi Damai Kartens langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, evakuasi jenazah korban, dan pengejaran terhadap para pelaku. Dari hasil pemantauan, kelompok tersebut kuat diduga merupakan bagian dari jaringan KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan berafiliasi dengan nama-nama seperti Asbak Koronwe dan Hakim dari pasukan Yahukimo. Ini menjadi bukti kekejian yang dilakukan oleh KKB. Mereka sangat tega membunuh dua orang yang sedang bekerja membangun gereja GKI Immanuel, yang mana gereja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Jayawijaya, khususnya di distrik Asotipo, untuk tetap tenang dan segera melapor jika melihat orang yang mencurigakan atau aktivitas dari KKB. Saat ini, kondisi di Kampung Kuantapo dinyatakan rawan, namun terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga penuh dan terus melakukan patroli serta pengajaran intensif terhadap para pelaku. Saat ini aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens tengah mengejar para pelaku penembakan. Sebelumnya pada hari Rabu pekan lalu, KKB juga menembak anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya, Bribka Mardison Debata Raja di depan RSUD Wamena. Korban mengalami luka dan saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Kamis. Dua anak sekolah dasar dan seorang pengendara ojek tewas di tempat setelah sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak sebuah mobil. Pengemudi mobil diduga dalam pengaruh alkohol. Kejadian ini memicu kemarahan keluarga korban yang kemudian memblokade jalan Koperapoka. Insiden maut ini terjadi sekitar pukul 7 pagi. Mobil yang diduga dikemudikan dalam pengaruh alkohol hilang kendali hingga keluar jalur dan menabrak motor yang membawa dua pelajar SD dan pengemudi ojek. Tak terima atas kejadian tragis ini, keluarga dan kerabat korban langsung melakukan aksi pemalangan jalan. Mereka memblokir jalan utama dan membakar ban bekas tepat di depan SD Negeri 3 Koperapoka, lokasi terdekat dari titik kecelakaan. Pelakunya ada 3 orang yang sudah diamankan saat ini di Polsek Bukawari. Terus kemudian setelah kejadian tersebut
ada dari keluarga korban yang tidak mungkin belum menerima atau belum puas dengan meninggalnya keluarga dari korban tersebut gitu. Jadi makanya ada kemalangan di jalan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami penyebab kecelakaan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengemudi mobil. Keluarga korban menegaskan pemalangan akan terus dilakukan hingga pelaku diadili secara hukum. Polisi mengimbau warga mempercayakan kasus kecelakaan ini ke polisi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tiga pengedar sabu-sabu ini tak berkutik ketika diringkus polisi pada hari Rabu. Ahmad diringkus di Jalan Cendrawasih dengan total barang bukti 4 gram sabu-sabu siap edar. Kemudian Tarsih diringkus di Jalan Supratman dengan barang bukti 34 gram sabu-sabu. Sementara Matias diringkus di Jalan Hasanuddin dengan barang bukti 362 gram sabu-sabu. Ketiga pelaku berprofesi sebagai tukang ojek, namun karena tergiur dengan imbalan dari pemilik barang yang berasal dari luar Mimika, mereka bersedia mengedarkan sabu-sabu dengan bayaran Rp100.000 per paket yang terjual. Selain itu, dua pelaku lainnya berinisial M dan P saat ini masuk DPO Polres Mimika. Tersangka ada 5, 2 statusnya DPO, 3 sudah kita jadikan tersangka. Kemudian TKP ada 3 dari Jalan Cendrawasih SP2, kemudian WR Supratman dan Jalan Hasanuddin. Barang bukti yang kita berhasil sita sabu-sabu dengan jumlah 362 gram. Ini nilainya cukup fantastis. Apabila berhasil terjual semua, kurang lebih nilainya sekitar 800 juta. Modus operandinya, tersangka melakukan peredaran sabu itu dengan modus tempel, sistem tempel ya. Kemudian tersangka apabila berhasil menjual dalam setiap hari minimal 5 paket. Satu paketnya dia diberi bonus dari pelaku yang ada di luar Papua itu 100.000. Para pelaku juga diketahui baru sekitar 6 bulan menetap di kota Mimika. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyumbang 1 ekor sapi kurban untuk warga di Provinsi Papua Selatan. Selain itu, Presiden juga tidak lupa menyumbang 3 ekor sapi untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Khusus sapi untuk Provinsi Papua Selatan langsung diserahkan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo kepada umat Islam di Masjid At-Taqwa di kawasan Seringgujaya. Berat sapi kurban sumbangan Presiden mencapai 900 kg dan berumur 3,5 tahun. Sapi ini dibeli dari seorang warga yang tinggal di kawasan Kampung Salor, Merauke. Sapi jenis simental ini diberi nama Gembul dan menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk warga Muslim Papua Selatan dalam merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Ya, kurang lebih kan ada 4 kabupaten, Merauke, Asmat, Kabupaten Bovendigul, Mapi. Untuk Merauke itu yang paling besar kurang lebih 900 kilo. Itu 1 ekor. Yang lain Pak berapa kilo? Yang lain itu ada yang 800, ada kemudian karena ketentuannya minimal 600 kilo. Hampir selesai ya. Nah, untuk Merauke punya khusus diberikan ke masjid mana Pak? Merauke? Di Merauke itu di Masjid At-Taqwa Seringgu, kemudian satu yang di Kabupaten Merauke itu ada di Pondok Pesantren Bidangara. Tahun ini warga di Manokwari, Papua Barat mendapatkan bantuan sapi kurban Presiden bobotnya seberat 900 kg. Bantuan sapi dari Presiden diserahkan oleh Bupati Manokwari Hermus Indau kepada Imam Masjid Baitul Hikmah SP3.
Nah, harapan kami sebenarnya ini menambah makna dari ibadahnya umat Islam terutama di Idul Kurban ini. Maknanya apa? Orang lain saja membantu kita untuk berkurban, maka kita sendiri juga harus semangat juga berkurban. Dan nilai kurban sebenarnya bukan sekedar juga hanya di saat menyembelih sapi, tapi dia juga siap menyampaikan, siap memberikan yang dimiliki untuk kebaikan orang banyak. Jadi kalau ada yang membutuhkan dari kami dan dukungan orang lain untuk mendukung orang lain, maka kami harapkan umat Islam juga bisa memudahkan dirinya untuk mengikhlaskan sebagian yang dimilikinya untuk bantu kepada orang lain, dalam hal ini membantu terutama yang kesusahan. Bupati juga menyerahkan 131 sapi kurban kepada umat muslim. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Masjid Darul Ulum, Amban, Manokwari. Bupati Manokwari berpesan penyaluran hewan kurban dilakukan merata dan adil, sehingga yang menerima adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Tentu harapan kami ya perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini senantiasa akan terus meningkatkan iman dan ketakwaan umat Islam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hubungan dan juga toleransi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari, sehingga umat Islam dan seluruh umat yang ada di Kabupaten Manokwari hidup berdampingan sebagai satu saudara, satu keluarga dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga di tanah Papua, Kabupaten Manokwari pusat peradaban yang penuh damai dan juga penuh persaudaraan. Bupati juga mengimbau warga menjaga toleransi umat beragama yang saat ini sudah terjalin aman dan damai. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ratusan umat muslim di Merauke mengikuti pawai takbir akbar yang digelar di halaman Masjid Raya pada hari Kamis. Pawai takbir akbar dilakukan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peserta pawai kemudian mengitari sejumlah jalan protokol seperti Jalan Brawijaya, Ahmad Yani, Marta Dinata, hingga Jalan Raya Mandala dan kembali finish di Masjid Raya di Jalan Trikora. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan, Ali Syahbana, mengatakan tahun ini pawai hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Kendaraan roda 2 atau sepeda motor tidak diperbolehkan ikut serta dalam pawai takbir demi menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pawai. Kami dari PHBI Provinsi Papua Selatan meminta bantuan pengamanan dari Polres Merauke dan juga dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan jalur pelaksanaan pawai takbir keliling ini. Mendapat kurang lebih sudah 180-an peserta dan mudah-mudahan sebentar kita cuaca bagus dan semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang mendaftar itu dari kalangan mana saja? Mungkin lembaga-lembaga apa? PKM, dari majelis-majelis talim, dari berbagai kalangan dan ormas Islam. Kalau untuk roda 2 memang tidak diperkenankan? Ya, kalau untuk roda alasannya 2, apa, Pak? Karena biasanya kebut-kebutan itu yang memang rawan sekali untuk kecelakaan. Dalam kegiatan ini, ratusan personel kepolisian dari Polres Merauke juga disiagakan di sejumlah titik untuk memastikan pawai berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga Enarotali di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, pada hari Kamis menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Paket sembako yang dijual di halaman Masjid Al-Mubarak ini harganya jauh dari harga pasaran karena disubsidi pemerintah. Biasanya beras yang dijual Rp15.000 per kilogram, di pasar ini hanya Rp10.000.
Begitu juga dengan harga telur yang nyaris setengah harga pasaran. Pasar murah ini juga dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka inflasi di Kabupaten Paniai yang tinggi. Wakil Bupati Paniai Hamyogi mengatakan pasar murah di halaman masjid ini khusus warga muslim yang boleh berbelanja karena momentum Idul Adha. Sementara pasar murah khusus umat Kristiani akan digelar pada pekan depan. Kita laksanakan kegiatan ini untuk muslim, untuk menekan harga inflasi di Kabupaten Paniai. Yang non-muslim tidak diizinkan. Non-muslim minggu depan baru kami rayakan. Yang bisa belanja di tempat ini hari ini untuk bagi yang merayakan. Warga berharap pasar murah dilakukan rutin karena sangat membantu di tengah daya beli masyarakat yang minim akibat adanya efisiensi anggaran. Pemerintah Kabupaten Paniai menegaskan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam rangka kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Arthur melaporkan dari Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ratusan tentara dari Kodim 1701 Jayapura membangun rumah dan fasilitas umum di Kampung Bring, Kabupaten Jayapura. Selama 42 hari, tentara dibantu warga membangun berbagai fasilitas, di antaranya menyediakan air bersih, renovasi 2 gereja, pembangunan puskesmas pembantu, pembangunan PAUD, dan pembangunan pasar kampung. Masyarakat Kampung Bring senang dan berterima kasih karena tentara membangun kampungnya. Bapak rasa mengucap syukur, ini telah tiba waktu Tuhan, pemerintah adalah wakil Allah untuk menjawab semua kebutuhan yang dialami, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan ruang TMMD dapat membantu kami, yang sebenarnya kami masyarakat kecil yang tidak punya apa-apa, untuk bisa bangun sarana-sarana umum, baik pendidikan, gereja, baik semua fasilitas yang kami pakai di kampung ini, kami tidak mampu. Dengan dana yang pemerintah berikan ini tidak cukup, karena dana ini punya sistem. Jadi untuk itu kehadiran TMMD ini adalah Tuhan sendiri, perwakilan Tuhan yang hadir membantu kami. Dan Rem 172 PWY Brigjen Tagorio Pasaribu meminta warga memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin. Ini belum pernah disentuh ataupun terutama kami ya sebagai TNI, baik TMMD maupun karya bakti. Kemudian sebelumnya diadakan komunikasi dengan kepala desa, kepala distrik, dan Pondo. Apa sih yang menjadi kebutuhan warga di sini? Ternyata dari kebutuhan warga ini bisa kita akomodasi dengan program TMMD sejalan, ya. Baik itu rehab, ya, rehab tempat ibadah, pustu, posyandu, termasuk juga saat ini kita berdiri di lapangan poli ini merupakan hal yang sederhana, tapi rupanya ini dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk juga air. Tadi kita berdiskusi dengan Bapak Bupati, dengan Pak Dandim, air sangat dibutuhkan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Polres dan warga di Kampung Semangga Jaya panen jagung di lahan seluas 6 hektar. Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin hadir langsung dan memanen jagung. Panen jagung ini dalam rangka mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan secara mandiri, serta mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan terjadi 3 tahun mendatang. Kapolda Papua juga meresmikan gudang jagung dengan kapasitas tampung 1.000 ton. Jagung ini bukan hanya untuk menyediakan tempat penyimpanan, tetapi untuk memberikan rasa aman kepada petani dalam menjual hasil panen mereka di saat harga stabil. Hal ini akan berdampak pada terciptanya stabilitas harga jagung yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas harga pakan ternak, ayam, dan produk ternak lainnya di kawasan regional Merauke. Dengan adanya gudang ini, kita juga mendorong terwujudnya swasembada jagung di Merauke yang berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi daerah secara umum. Sejak 2 tahun lalu, Polres Merauke telah melaksanakan program ketahanan pangan dengan menanam jagung di berbagai kawasan di Merauke. Kawasan Merauke selama ini memiliki lahan yang subur untuk ditanami berbagai tanaman pangan, termasuk jagung.
Ari dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Kekerasan terhadap anggota kepolisian kembali terjadi. Hanya dalam waktu semalam, 2 tindak kekerasan menimpa 2 polisi di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian pertama menimpa Bribka Marsidon pada hari Jumat. Anggota polisi lalu lintas tiba-tiba ditembak orang tak dikenal saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Kejadian tepat di depan Rumah Sakit Umum Wamena. Sebutir peluru bersarang di dada korban, namun nyawanya tertolong dan saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Di waktu bersamaan, kekerasan juga menimpa anggota polisi Bribda Joshua Rituan Oberlin Nainggolan. Orang tak dikenal membacoknya dengan parang saat korban hendak membesuk keluarganya di rumah sakit DKI Yahukimo. Pelaku langsung melarikan diri. Tidak sampai 1 hari, polisi membekuk pembunuh seorang pria Parubaya di Arsopura, Kabupaten Kerom, yang akan mencuri di rumah warga. Pelaku ditangkap tim operasional Polsek Heram di Jalan Trans, Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura. Pelaku kesal dan membunuh korban karena mencuri di kebun miliknya. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Pemerintah daerah Merauke kembali menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok untuk warga Merauke. Pasar murah ini digelar di Jalan Raya Mandala untuk membantu warga yang merayakan Idul Adha. Warga bisa membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, susu, dan sayuran. Di pasar murah ini, warga bisa membeli beras yang biasa dijual Rp15.000 per kilogram dengan harga Rp14.000 per kilogram. Selain beras, cabai besar yang biasa dijual Rp120.000 per kilogram di pasar tradisional, di pasar pangan murah ini dijual Rp110.000 per kilogram. Sembilan narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Nabire, Papua Tengah melarikan diri pada hari Senin. Belasan narapidana kabur saat jam berkunjung. Narapidana menggunakan parang dan mengancam petugas sehingga mereka leluasa berlari ke pintu keluar. Ke-19 narapidana berhasil melarikan diri saat jam berkunjung. Mereka langsung menyerang petugas ketika pintu dibuka. Dari 19 narapidana yang kabur, 11 diantaranya adalah narapidana anggota kriminal kelompok bersenjata. Diduga merekalah yang menjadi otak kaburnya narapidana. Dua pelaku pencurian akhirnya diringkus polisi setelah bersembunyi selama 2 minggu. Keduanya ditangkap di sebuah tempat persembunyian di Jalan Radio, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan laporan warga, polisi langsung melakukan penyisiran dan berhasil menangkap keduanya tanpa perlawanan. Dua pelaku membobol sebuah rumah dan mencuri uang sejumlah 36 juta rupiah. Sejak saat itu, keduanya bersembunyi dan berupaya menghilangkan jejak.
Namun upaya itu berhasil digagalkan petugas yang mengendus lokasi keberadaan mereka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.